Berarti keluarga Arminah nggak pernah tahu kalau Arminah mati dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Sanggluk dan bersama tim saya Kelana Jagat Misteri. Di sini saya sudah ada Nyai Nada dan Satrio dan Wak Jayus. Dan pada malam hari ini Kelana Jagat Misteri ada di sebuah pabrik terbengkalai di daerah Jombang. Pabrik ini dulunya difungsikan sebagai pabrik tusuk sate. Di situ masih banyak, di belakang situ masih banyak pertumpukan tusuk-tusuk sate. Terus mengenai keangkeran, terus mengenai gaib-gaib penguasa pabrik ini, biar Nyai Nada yang menjelaskan. Di sini ada sosok apa aja, Nyai? Melihat pandangannya, Nyai. Kalau pertama tadi kita masuk, pertama kali kita disambut sama Mbak Sundel Bolong. Sundel Bolong, Ya, berarti depan. Masih pasaran ya? Ya, masih standar lah. Itu ada, aku udah lihat ada 4. Empat apa? Nggak satu, tapi 4 ekor. 4 ekor Mbak Sun. Ayam kali. Ini kan lokasinya gede banget ya, langsung ya besar banget. Itu di depan tadi udah banyak banget. Yang di belakang ada sosok genderuwo seperti biasa, penunggu keabadian rumah kosong. Tapi yang apa ya, yang dominan, yang menguasai lokasi pabrik ini, Nyai? Nggak ada yang menguasai sih, semuanya sama di sini. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya sama di sini. Berarti hanya sosoknya setan-setan atau demit-demit pasaran itu ya? Ya, kita telusuri lagi, Kang Sanggup. Kita ke belakang. Astagfirullah. Dengar suara nggak? Itu. Iya, benar. Aku sudah seperti biasa ya, sesak. Itu berarti ada yang mau komunikasi. Ya, ada yang mau bercerita, memberikan rasanya. Kita ke belakang, situ apa gimana? Oke, nggak apa-apa, kita jalan aja. Oke. Sambil. Sedulurku biar tahu kalau ini memang benar-benar pabrik tusuk sate ya. Bisa dilihat, sedulurku, di sini ada banyak tusuk sate yang masih belum jadi. Siap. Sepertinya memang benar-benar pabrik ini tertata layaknya bangunan kuno atau bangunan zaman kolonial Belanda. Di sini dominan cewek semuanya. Cewek. Kebanyakan cewek di sini. Terus Den Satrio sendiri ada yang dilihat, Den, waktu pertama Den Satrio tadi masuk di pabrik ini, ada yang dilihat? Ya, di depan tadi sih kayak sosok genderuwo gede gitu. Di depan tadi? Iya, barusan masuk. Penting lah. Di sini juga ada Wak Jayus, sedulurku, saya lupa. Wak Jayus, monggo ke sini. Wak Jayus ini yang bakalan nanti mensketsa adanya goib yang apa ya, yang merasuki raga Nyai nanti. Nyai biar komunikasi dulu sosok astagfirullahaladzim. Segera kita ya. Kayak orang kerja. Iya. Ada aktivitas. Kameramen dengar juga kan? Mana Nyai? Satrio ngerasain kayak separuh panas, separuh dingin gitu enggak? Iya. Karena di sini Sumpah. enggak Ini semuanya. Merinding aku. Iya, memang separuh panas, separuh dingin. Yang sebelah sini dingin. Yang sini panas. Ini loh, kayak mereka tuh apa? Kayak kepo gitu loh. Kayak ada Ada apa? apa sebenarnya kesini? Tanya-tanya. Nyai kok sudah mulai agak mual-mual gitu.
Dia sudah mulai mendekat. Dia tahu kalau ada tempat untuk bisa bercerita begitu. Ada kayak Kira-kira yang mau diajak komunikasi ini sosoknya apa nih? Ini masih rasa. Yang aku tangkap rasa itu perempuan. Perempuan. Yang aku bilang di sini dominan perempuan. Bisa gimana nih, Nyai? Kita ke belakang atau di Ada sini? juga sih, Kang Sanggut kan tadi tanya ya, siapa penguasanya di sini? Beliaunya baru muncul, dia sekelebat di situ. Gimana? Dia seperti sosok jin kurus hitam. Di situ, Nyai? Sekelebat. Jin kurus hitam. Dia sebangsa jin, kurus hitam dan sangat kuat. Hawanya nggak enak, panas-panas meriang gitu loh. Karena dia sudah muncul. Udah menampakkan diri. Enggak, iya, kayak ampak gitu. wajah kayak panas gitu. Betul. Di sini aja Wak Jayus. Wak Jayus sudah menangkap nggak yang mau disketsa pada malam hari ini sosoknya? Ini sosoknya benar yang ada tadi, sosok Horin. Nggak salah, nanti yang saya sketsa sosok Horin perempuan. Horin. Tapi belum tahu dia mau bercerita atau enggak, tapi dia sudah mendekat, memberi rasa kalau dia mau bercerita. Ayo kita masuk aja. Saya Assalamualaikum. Aku takutnya ada siluman paku ini. Iya, kayak ya. Assalamualaikum. Ini besi coy. Iya ini real ini. Besi ini coy. Pembuatan apa ya? Buat nimbang mungkin. Aduh. Gimana Yai? Kita di depan atau di sini? Wow. Yang cinta di tempatnya, tempat dia itu di sana. Di sini. Ayo, kamu silakan. Kita main hanya berempat sama kameramen, berlima sama kameramen, kayak kurang komplit gitu ya. ada gedung juga. Apa? Ada gedung gitu. Apa? Gedung. Iya, di belakang memang ada gedung juga. Nah, di situ Kang Sanggu. Gimana sini? Ya, dia di situ. Di pojok situ, depan jendela. Depan jendela sini. Yang sana, yang sana. Nah, sini. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Monggo. Aku nggak mau lama-lama di sini karena aku juga lagi berhalangan. Di belakang sini tempatnya para gendro bersemayamnya di sini. Berarti kita berkumpulnya di sini, kita ke depan aja. Sosoknya tadi ada di depan. Oh, campur nanti. Di sini kan. Tapi Dia di sini. Si cewek itu tadi. Makanya di sini dingin. sosok wanita itu. Dingin di sini. Coba langsung lu ke sini. Ya ini kok suaranya kok agak sesak gitu ya. Dingin kan? Kayak dingin gitu loh hawanya. Ini jenis memang apa ya namanya ya? Hantu alam atau horin atau horin. Dia pernah hidup. Dan horinnya kisah yang sangat tragis sepertinya karena dia menangis. Dia masih seperti meratapi sesuatu. Udah sesek banget ya. gimana kalau kita langsung coba komunikasi aja? Gak usah lama-lama ya. Langsung komunikasi aja. Kita penelusurannya sekejap aja ya, kasihan Nyai juga, ntar tambah terkuras fisiknya juga kurang baik. Karena dia sudah dari tadi kan sudah mencoba mendekat. Ya, kalau lama-lama takutnya drop nanti. Benar. Karena di sini mulai berdatangan para siluman-siluman dari belakang. Ternyata banyak banget.
Ada yang ngerasain matanya panas ya buat Iya. merem gini. Benar. Dan satu ngerasain Rasain, benar. Coba buat merem sekejap aja, sekejap gini aja. merem ya. Kayak Segini. ada bawangnya gitu. Iya betul, udah langsung mulai kan sanggut. Memang terasa agak panas. Karena para siluman itu mulai muncul. Karena ada sesosok wanita. Apalagi saya sedang berhalangan. Langsung aja ya. Oke. Kasihan. Bismillah, semoga tidak terjadi apa-apa dan beliau yang mau komunikasi dengan Nyai Nada, dia bisa menceritakan kisahnya sewaktu hidup. Soalnya pada malam hari ini benar-benar kita tidak didampingi oleh sesepuh kita, tidak didampingi oleh Mbak Cokro karena ada halangan yang memaksa Mbak Cokro untuk tidak ikut. Tapi Oke ada lah. Wak Jayus ya yang membantu kita Ntar nanti. kita pasarkan ke Wak Jayus. Mungkin bisa ke depan ke sebelum. Udah di sini aja, nggak Di sini. apa-apa karena dia energinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak redupin sedikit karena dia nggak mau. Agak diredupin sedikit, nggak usah pakai apa itu flash, nggak usah pakai flash. Oh, keringatnya sudah berkurang. Satrio. Astagfirullahaladzim. Ya, yang sanggup dia mau mencoba untuk menekan biar dia tidak komunikasi. Karena yang jin hitam itu dia suka sama ini. Kita tetap fokus ke Nyai. Oke. Makin panas ya hawanya, Iya. tetap sholawat terus, istighfar terus. Jangan Udah sampai mengkorok. kosong. Karena hawanya makin panas, Kang Sanggup, makin panas. Keringatku sudah. Wak Jayus, monggo siap-siap mau mensketsa. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Siapa yang hadir di raga Nyai Nada? Dengan Mbak siapa? Bisa berbicara? Siapa? Dengan Mbak siapa? Lia. Iya. Siapa? Dia. Amina. Armina. Siapa? Armina. Armina. Dulu pernah hidup juga ya? Kenapa kok kamu ngeri kayak kesakitan gitu? Sakit? Sakit tuh sejauh dengan Bahasa Indonesia kayaknya bisa kok. oh, Gorok. Itu terjadi tahun berapa, Armina? Udah zaman Belanda apa?
Kamu asli mana? Di sini. Ibu. Asli Dibunuh? Ibu. 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 Kenapa dengan ibu? Ibu. Kenapa ibumu? Kenapa ibu? Ibu. Kenapa ibu? Apa ibu? Ibu sampai apa? Bahasa Indonesia deh. Tuh. Bahasa Indonesia dia bisa bahasa Indonesia. Waktu itu. Kenapa waktu Waktu itu? itu kenapa? Kejadian itu. Kejadian itu. Kejadian apa? Kenapa? Kejadian kamu terbunuh? Ini Nyai pakai masker soalnya. Suaranya Coba nggak kita. jelas, jangan. Kenapa aku ada di keluarga iblis? Astagfirullahaladzim. Mungkin ini sosoknya ini kayak masuk ke dunia kok itu mungkin. Armina, tenang ya. Armina, kenapa Armina sampai Jadi sejerit itu mengaku keluarga iblis? Gimana ceritanya? Kok bisa? dijadikan Apa Armina dulunya digunakan sebagai wadal keluarga? Waktu itu aku adalah anak orang nggak punya. Oh, dulu orang punya. Bentar. Jangan disautin dulu. Terus, Ibuku dan adikku kita merdeka, bahagia, tapi ibu takut aku nggak bisa sekolah. ibunya Armina takut kalau Armina nggak bisa sekolah. Ya, Emang bapak atau ayah Armina di mana? sudah tiada. Oh, sudah meninggal. Berarti sebelum Armina meninggal, ayah sudah tiada duluan. Terus Armina matinya tadi kan karena digorok. Iya. Benar. Ya, Yang membunuh atau yang menggorok Armina itu siapa? keluarga iblis itu. Keluarga iblis. Berarti keluarga Armina ini punya musuh keluarga lain. Siapa? Ibuku Ya Allah. Musuh ibumu. memberikanku pada keluarga itu, keluarga angkatku. Berarti yang membunuh Armina ini keluarga angkatnya Armina. Ya, mereka orang kaya. Oh gini Den. Ya, salah satu. Dia ini sebenarnya hidup bersama ibunya dan adiknya. Iya. Sebenarnya dulunya bahagia. Terus takut ibunya nggak bisa nyekolahin tadi ya. Iya. Terus Armina ini dikasihkan kepada orang kaya tersebut. Dan yang membunuh Armina. Makanya Armina tadi histeris. Kakak angkatnya. Yang kakak angkatmu yang melakukan semua ini. Dan Tini, Apa? aku benci sama Tini. Tini. Dentini. Dentini apa? Namanya Dentini. Ini bantuinnya ya. Mungkin dia menghasut barangkali gitu. Iya. Ini ceritanya kalau di Japan Ini. bingung juga aku ya. Ibu, Kenapa? aku memanggilnya Mama. Ibu tirimu kamu panggil mama? Ibu angkat. Oh ibu angkat. Ibu angkat. Oh iya, ibu angkat ya. Ibu angkatmu kamu panggil mama. Aku memanggilnya Mama. Di depan orang dia sayang, Oh, di depan orang dia sayang. tapi di belakang Karena sangat busuk. aku disiksa dengan kejam. Ibu angkatnya ini kalau di depan Aku orang, diikat. ya, Kakak angkatku menggores leherku. yang melakukan goresan di leher Armina itu bapak angkatnya,
Kakak angkat? Ya. Allah ya Karim. Di bagian mana kalau boleh tahu Arminah? Leher kanan. Ya. Astagfirullahaladzim. Dan pembantu itu yang menghasut. Bantu. Intinya tuh nggak suka pembantu sama Arminah. Gitu loh. Iya. Kenapa aku masuk di keluarga iblis itu? Iya. Intinya si pembantu itu kayak nggak suka gitu. Ibu, aku mau pulang. Tapi Ibu Arminah benar-benar sayang ya. Hanya karena terpaksa Arminah dikasihkan ke orang hanya supaya Arminah ini bisa melanjutkan untuk ke sekolah. Seperti itu. Sampai kenapa? Kalau boleh tahu Arminah, Mereka bilang aku mati bunuh diri. berarti sehabis kakak angkat Arminah melakukan hal tersebut, dia merekayasa kalau Arminah ini meninggalnya karena bunuh diri. Iya. Ibu, aku mau pulang, Ibu. Arminah, Ibu. Arminah, kalau boleh tahu sebelum Arminah meninggal, apakah Ibu Arminah taunya kalau Arminah ini bunuh diri? Iya. Berarti keluarga Arminah nggak pernah tahu kalau Arminah mati dibunuh. Lagi kesakitan kamu? Punggungnya ditusuk. Bagian mana aja yang ditusuk? Semuanya. Ibu. Meneteskan air mata itu. Ibu, aku mau pulang. Arminah kangen sama ibunya. Sampai liang lahat pun kasih sayang ibu masih kurasakan. Mau apa? Sampai kapanpun kita kasih sayang ibu tak pernah. Arminah masih sayang sama ibu. Masih sayang sampai sekarang. Arminah masih sayang sama ibu sampai sekarang. Kalau Arminah melihat ibunya Arminah mau bilang apa ke ibu? Arminah mau bilang apa? Sampai kelihatan pun. Sampai kelihatan pun. Kalian lahat pun. Sayang ibu masih kurasakan. Sayang ibu masih kurasakan. Sampai ke liang lahat pun kasih sayang ibu masih kurasakan. Aku gimana ya Dek? Kalau Ibu. ngomong tentang ibu Ini mungkin dia dari kecil sampai besar belum pernah melihat orang tuanya, mungkin belum. sudah pernah. Dia pernah. Kan dia bilang tadi. Kenapa ibunya mengasihkan dia ke orang kaya itu? Karena ibunya kepingin Arminah ini sekolah terus, melanjutkan ke melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Aku mau ibu. Mungkin dia kangen tersebut. Dulurku semuanya ya. Mau ibu. Khususnya yang menonton Karena Jagat pada malam hari ini, sampai kapanpun kasih sayang ibu, biarpun di liang lahat, biarpun ibu kita sudah tiada, jangan pernah melupakan jasa beliau, terutama ibu. Jangan lupa juga jika yang ibunya sudah tiada, pergilah ke makamnya untuk mendoakan beliau, agar beliau doanya terus mengalir
semoga Allah untuk kita juga. Armina. Terus Armina kok berada di sini? Siapa yang ngajak? Rio. Rio. Rio selalu mencariku, tapi ibu bilang aku mondok. Rio ini siapa? Adikku. Adikmu? Astagfirullahaladzim. Sabar-sabar. Iya. Dengar suara nggak? Tidak menginginkan aku pergi. Insya Allah. Kami bisa. Insya Allah bantu. Kita keluarkan aja ya. Kasihan juga raganya yang ada capek ini, bisa tolong diiringi sholawat biar Deni Satrio yang mengeluarkan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan tadi sosok wanita yang mengaku dirinya sebagai bernama Armina, yang barusan tadi berkomunikasi dengan Nyai Nada. Sosok wanita yang dulunya hidup bahagia bertiga, ibu dan adiknya. Terus waktu demi waktu, hari demi hari dilalui dengan keluarga yang bahagia. Ada suatu kendala hal yang mengakibatkan si ibunya Armina ini mengasihkan Armina ini ke orang yang lebih kaya. Ternyata Armina nggak dapat kebahagiaan, malah dapat siksaan, dan dijadikanlah Armina sebagai korban pembunuhan. Intinya Armina ini tadi berpesan, gimana pun tempatnya, biarpun ibu di liang lahat, tapi kasih sayang ibu terus mengalir. Bisa dijabarkan Nyai, sosok Armina tersebut seperti apa? Kenapa kok beliau ada di sini? Tadi sepintas dia mendekat, memberikan rasanya. Dia rambutnya segini sebahu. Ada luka goresan di sini. Terus banyak memar-memar gitu. Dia tadi sempat berbicara atau ngomong sama saya. Memang dia itu dianiaya juga dibunuh. Gitu. Dan lebih tragisnya Nyai, sosok Armina ini dibunuh, tapi ibunya yang kandung taunya dia itu bunuh diri. Seperti itu. Dan adiknya yang kandung bertanya terus sama si ibunya Armina yang asli, dan ibu Armina asli mengatakan kalau Armina masih mondok, padahal Armina sudah tiada ya, Den. Seperti itu. Ya Allah, sampai sekarang tuh kayaknya masih merinding banget dan masih dingin badanku ya. Tapi ini tadi nggak bisa dipindah dari sini, Nyai. Siapa? Armina. Dia udah pergi. Udah pergi. Aku lihat banyak kerlip-kerlip cahaya tadi. Semoga dia cepat berproses. Lega gitu kayaknya. Kita bantu doakan, kirim doa.
supaya bisa kembali kepada Allah dan di tempat yang semestinya. Di mana tempat semestinya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang penting dia sudah tidak di sini, sudah enggak terbelenggu lagi, dan semoga bisa legowo karena dia masih belum ikhlas, belum bisa memaafkan. Belum bisa memaafkan si pembunuh tersebut. Dan dia masih kepingin ngomong ke ibunya kalau dia meninggalnya nggak wajar, bukan bunuh diri seperti yang dibilang keluarganya, tapi Keluarga angkatnya. tapi dia nggak punya daya dan nggak bisa apa-apa. Kita sendiri juga nggak bisa karena kita sudah di tahun berapa, dia di tahun berapa gitu. Karena udah lama banget dia sampai sini, mungkin dia orang deket-deket sini mungkin kebawa gitu. Sebenarnya dia nggak di sini. Tapi titik poinnya pada malam hari ini kita mendapatkan satu khorin wanita yang bernama siapa? Armina ya, dan bisa dipetik pelajaran dari Armina, Nyai. Ya kelelawar. Gimana ya, aku bingung mau ngomong karena masih geleyang, masih pusing, dan masih belum bisa konsentrasi penuh karena flashbacknya dia itu terlalu dalam, menusuk. Saya wakilkan aja, gimana Nyai? Ya sudah, sedulur Kelana Jagat Misteri, karena Nyai masih belum bisa enak badannya karena kan habis dirasukin tadi sosok Armina. Yang saya petik sih pada malam hari ini, pelajaran dari sosok Armina ini, dia sebenarnya sayang banget dengan ibunya, ibu kandungnya terutama ya, dan keluarganya. Dia terpaksa dikasihkan kepada keluarga lain atau yang lebih mampu atau yang kaya, dan harapannya si ibu Armina yang kandung ini, Armina bisa melanjutkan ke sekolahnya hingga tingkat yang lebih tinggi. Wallahu alam, Allah berkata lain. Armina di keluarga angkatnya disiksa, disiksa terus tidak diperlakukan baik lah intinya, dan sampai berakhirlah nyawa Armina. Tapi dan yang menusuk hatiku, dia bercerita tentang ibu. Meskipun di liang lahat kasih sayang dia ibu udah gak ada, dia tetap merasain kasih sayang ibunya. Intinya kalau Armina sudah nggak ada, tapi kasih sayang ibunya itu mengalir terus gitu ya, masih terasa. Oke, dulu memang terlebih zaman dahulu ya Nyai, banyak orang tua memang kurang mampu, nggak bisa nyekolahin anaknya, terus nggak bisa ngasih makanan enak untuk anaknya. Tapi setidaknya biarpun orang tua tidak mampu, kita tetap merangkul anak kita. Biarpun orang tua dalam keadaan yang kurang mampu, istilahnya makan nggak makan tetap kumpul begitu. Kalau zaman dulu kan seperti itu ya Bang. Intinya kita gandeng terus anak kita, jangan sampai dikasihkan kepada orang. Karena kita nggak tahu gimana sifat mereka yang dititipi anak kita itu, nggak tahu sifatnya, nggak tahu karakternya seperti apa. Akhirnya jadi fatal seperti cerita Armina ini. Cukup menyedihkan. Sedulurku Kelana Jagat Misteri, sketsa Pak Jayus belum diperkenalkan. Oke. Pak Jayus monggo merapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cantik ya. Sebenarnya cantik orang yo. Ya sudah, sedulurku Kelana Jagat Misteri, inilah hasil sketsa Wak Jayus pada malam hari ini, sosok Armina ya Nyai, sosok Armina. Dan ini ada bekas goresan sajam, bekas goresan senjata tajam yang berhasil di sketsa Wak Jayus. Meskipun berapa persen Nyai dari yang dilihat Nyai? Ya kurang lebihnya seperti ini, walaupun nggak sama tapi kurang lebihnya memang seperti ini. Memang seperti ini. Dan merah ini darah ya Wak Jayus? Cuma wajahnya, dia memang melas. Wajahnya di sini. Kasihan juga ya, nolongso gitu ya.
nolongso banget. Oke. Oke, Wak Jayus, terima kasih Wak Jayus sudah mensketsa sosok siapa Armina ya. Sosok Armina, alhamdulillahirabbil alamin. Sedulurku Kelana Jagat Misteri, pada malam hari ini kita sudahi eksplorasi dan mengungkap sosok Khorin yang dominan di pabrik apa tadi? Pabrik tusuk sate ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai dengan lancar dan tidak ada terkendala. Moga-mogahan kita nanti juga perjalanan tidak ada terkendala sampai rumah dengan selamat. Buat sedulurku semua yang sudah support Kelana Jagat Misteri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sedulurku yang sudah support Kelana Jagat Misteri terus diberikan rezeki yang barokah, kesehatannya lebih sehat daripada sebelumnya, dan terus dikelilingi oleh orang-orang baik. Pesan dari Kelana Jagat Misteri, sedulurku semua tetap jaga iman, jaga paseduluran, jaga alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa.